tiba-tiba ditongolin pocong bang di ruang tengah bang, tapi itu ngegelantung bang. Oke. Ngegelantung, jubahnya katanya merah, kain kapannya merah, matanya merah nyala, dan darahnya banyak bang. Darahnya banyak, netes bang, darahnya itu netes ke lantai. Dia langsung kabur, loncat, bawa anak, lari keluar bang. Itu jam 4 sore kejadiannya. Ustadz udah gue panggil yang kedua kali nih. Dia bilang katanya rumah gue bekas pesugihan bang. Wah, lu ada orang pintar gak bang yang bener-bener sakti sampai saya gituin bang? Masalahnya yang udah gue panggil dua-duanya kurang, makin parah. Yang tadinya nggak ada wujud-wujud, cuman wujud-wujud doang gitu, setan keluar. Ini sampai gangguan belatung ada, darah ada semua. Anak gue kesurupan sampai kayang, sampai mau naik ke dinding gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Raengga. Waalaikumsalam. Raengga apa Rangga? Raengga. Rangga ya, oke. Jadi kalau jangan pakai nama Rangga ya. Siap. Biasanya kalau Rangga itu suka ya seperti narasumber kita, Oke. suka nipu. Oke, Bang Rangga, terima kasih udah hadir di studio Jejak Sama-sama. Backpacker. Ini kejauhan nggak? Coba ditarik sedikit mic-nya. Oke, Kayaknya oke. kejauhan, mic-nya aja. Oh, mic-nya tarik. aja. Ya, dorong ke sini. Dorong sini ya. Iya, Oke. biar enak. Siap. Oke, terima kasih nih sekali lagi Bang Rangga udah hadir di studio Jejak Backpacker. Siap. Sama-sama. Jadi Bang Rangga ini punya pengalaman mistis ya. Iya. Pernah menempati tempat di bekas rumah pesugihan gitu Iya, ya. kontrakan lah ya, Kontrakan, oke. bekas pesugihan. Nah, ini bisa di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa nih Bang Rangga yang mau Bang Rangga ceritain. Oke, jadi saya pernah tinggal di kontrakan, yang kontrakannya itu ya hampir anak saya yang jadi korban pesugihan itu. Oh, rumah bekas pesugihan. Aduh. Oke, disimpan dulu. Kalau gitu Bang Rangga ceritanya kita lanjut setelah ini ya. Siap. Tapi sebelum Rangga menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Rangga. Siap. Ya, nanti tiba-tiba kalau misalnya Bang Rangga ngantuk, sebelum pas lagi cerita nih silahkan diminum kopi liong yang sudah kita buatkan Bang Siap. Rangga ya. Siap. Oke, udah siap Bang Rangga? Siap. Siap, silahkan kalau gitu Bang Rangga. Oke, untuk di awal mulanya nih, kita kan pertama nikah ya. Nikah itu dapat satu rumah yang lumayan murah ya. Satu rumah itu kamar 3 kalau nggak salah. Kamar 3, terus ruang tamunya gede juga. Kita dari bangunan lama dah jatuhnya. Kita tinggal di situ pertama kali. Saya juga nggak tahu itu dapat dari ibu mertua saya ya awalnya. Tiba-tiba saya jalan sebulan disuruh pindah awalnya kan. Nah kita nggak dapat persiapan lagi kan, prepare itu buat pindah kemana gitu kan. Karena dapat kabarnya itu yang harganya murah ditaikin langsung tiba-tiba kan. Terus mau nggak mau kita nyari buat tempat singgah dulu nih. Dapet lah, minta cariin karena saya lagi tuh masih sibuk kerja kan. Dapet di kontrakan yang biasa aja gitu, maksudnya hanya buat singgah doang.
Nah, saya jalan di situ udah sekitar 2 bulan karena yang satu rumah ini udah saya tinggalin kan. Karena tidak sesuai komitmen aja yang punyanya gitu. Tiba-tiba baru sebulan ini, baru kita beranjak sebulan udah disuruh naikin harga sewanya kan. Ya kita nggak terima juga, ya kita pindah di tempat yang cukup sempit ya. Hanya cuman buat singgah doang tuh awalnya. Jalan 2 bulan ini, nah tiba-tiba dapat telepon dari bapak saya nih, orang tua saya. Katanya lagi tuh nyari kontrakan. Iya bener nyari kontrakan, udah dapet. Ya ini tempat singgah doang, kecil tempatnya, kasihan. Anak juga kan masih kecil kan. Akhirnya ditelepon lah tuh sama orang tua. Coba nanti kalau memang sempet ke kontrakannya, kita video call. Kita video call pengen tahu kayak apa sih tempatnya. Nah dari situ saya langsung pas video call itu, wah udah cocok gitu, Oke. cocok. Terus untuk sewanya berapa? Ya gitu kan. Lumayan ini murah, 700-an, 3 petak, halamannya juga gede. Wah bingung tuh saya tuh, kok lumayan gede, murah nih saya bilang. Ya udahlah daripada nggak ada kan, udah gitu juga deket rumah orang tua kan, cuman beda RT doang. Oke lah kalau gitu, kapan mau mau dipindahin barang-barangnya semua? Nanti pas saya libur, Sabtu Minggu saya kan libur tuh. Pas Sabtu malam saya siap-siap, saya rapihin, saya pak-pakin. Terus malam itu sebagian udah saya bawain tuh ke kontrakan tersebut. Itu setelah saya masukin semuanya itu pas di hari Minggu poolnya udah saya pindah di situ. Dan sekali di hari Sabtunya itu saya udah kasih panjer ke yang punya kontrakan itu. Oke, dari situ hari Minggu saya udah selesai semuanya, saya pindah di situ. Itu belum ada terjadi apa-apa ya. Jadi ya udah kayak biasanya aja tuh, kayak biasanya. Sebulan, 2 bulan belum terjadi apa-apa. Pas ke 3 bulan ya bang, 3 bulannya itu istri siang-siang ya, tengah hari ya jam 12 jam 1 lah ya, siang. Setiap cuci piring Pak di wastafel itu dilewatin sama sosok putih katanya. Sosok putih teriak. Dia kan memang istri saya ini kan Bisa kayak ngerasain. bisa ngerasain gitu. Cuman bener-bener kelihatan dia bilang. Ngelewatin belakang, kelibetan, masuknya ke kamar mandi. Gitu. Teriak, "Wow, ngapa?" Pas buat ada saya itu, ada yang lewat. Masa tengah hari bolong saya gituin kan. Masa sih beneran, kayak gimana? Cewek nenek-nenek katanya, pakai baju putih, rambutnya berantakan, lewatin belakang gua kata dia itu. Yang bener. Iya. Masa tengah hari bolong, saya nggak percaya tuh di situ awalnya. Malamnya cuci piring lagi bang. Ya begitu lagi, dilewatin lagi, masuk ke kamar mandi itu. Nah teriak lagi dia pas mau bikin makan buat makan malam kan tuh. Dia bilang teriak lagi tuh bang, histeris. Wah makin parah katanya, kelihatan banget jelas ngelewatin belakang, kabur ke depan bang. Kita lagi main game kan di handphone kan, sampai kaget begitu kan. Tiba-tiba ngeliat lagi gua, ngeliat apaan? Itu yang tadi siang gitu. Masa saya bilang ada lagi yang kayak gitu. Iya udah. Nah itu turut-turut tuh bang, dari siang, malam, tengah malamnya bang. Itu yang namanya kamar mandi kayak ada yang mandi bang. Guyur jedar gitu kan. Keran nyala. Kalau saya kan orangnya kan dibilang percaya nggak percaya karena diliatin gitu ya. Jadi percaya gitu kan. Pas saya itu sekitar jam berapa? Jam 2:30 bang, 2:30 subuh ya, 2:30 subuh. Saya berani nih, karena udah pada tidur nih. Saya doang tuh kedengeran tuh. Ada yang mandi, siapa yang mandi nih? Saya lihat nih, anak ada di kamar, istri saya ada. Siapa yang mandi nih dia? Saya gituin kan. Siapa yang mandi nih? Penasaran nih saya, orang penasaran kalau saya. Saya ke kamar mandi, pintu ketutup tuh bang. Pas saya buka, gak ada bang, hilang. Bersih semua, gayung itu yang tadinya bunyi gayung, bunyi air, bunyi keran,
ngocor ya, ngalir. Kagak ada bang, kering di situ. Nah, cuman ini doang kali kan pikiran saya tuh. Udah saya tidur lagi, balik lagi. Begitu lagi bang. Sekitar ya berapa menit lagi tuh saya tidur, baru banget mau tidur lagi, mau tidur dah cukup main game kan saya bilang, karena memang saya itu tidurnya memang larut bang, jam 4 jam setengah 4 baru tidur saya gitu kan. Bunyi lagi, kok bunyi lagi nih, ada yang mandi saya bilang. Saya lihat lagi, komplit masih, istri ada, anak ada. Langsung lumayan tuh merinding tuh bang, merinding. Masa iya sih ada di rumah ini gitu kan. Ya setahu saya sih penunggu ya nggak kayak gini gitu kan pikiran saya kan. Mungkin kalau kenalan mungkin ya kayak apa gitu. Ini nggak sampai iseng begini bang gitu. Saya datang lagi ke kamar mandi, kagak ada lagi bang. Situ tuh ketika saya buka sampai dobrak bang, dar saya gituin tuh, wah kagak ada juga saya bilang. Udah tuh pas saya balik lagi hilang gangguannya. Besokannya istri lagi bang, istri terus yang dibuat yang sering diliatin gitu ya. Entah dia lagi cuci piring, selalu diliatin sama yang ceweknya itu, nenek-nenek. Nah, ketika habis istri saya nih yang sering diliatin sampai malam-malam ada yang nyapu bang di gang di rumah, di dalam rumah. Itu kayak ada yang nyapu juga, jalan kaki lalu lalang kelihatan bang kaki bang, karena kita kamar itu saya hanya bikin sekatan doang, sekat pakai triplek, dan kaki bawahnya itu bolong. Itu bukan kaki yang kelihatan, kayak semacam daster ya, putih. Nah itu bang tuh jalan bolak-balik. Itu istri saya tuh yang lihat. Yang tadinya saya bilang dari istri saya pertama yang diganggu dari wastafel itu, yang cuci piring, yang terus mandi saya juga. Yang ketiganya istri lagi bang. Itu setiap jam 2:30-3 malam bang, itu diliatin dengan sosok. Dia juga nggak berani, emang takut dia takut, cuman ngelihat gitu doang katanya. Ada daster putih lalu lalang di gang, jadi jatuhnya pintu depan, pintu tengah sampai ke kamar mandi itu lurus. Oke, jadi pintu kamar itu ketutup, tapi temboknya itu, pembatasnya itu di bawahnya bolong. Ya kelihatannya gitu bolak-balik bang, bolak-balik. Itu pun pas cerita saya dibangunin bang jam 3. Udah saking lamanya dilihatin kali bang ya. Bangunin, bang. Ya kenapa? Coba liatin dah. Pas saya lihat nggak ada bang. Apaan yang lu lihat? Ada pakai daster doang. Cuman gua nggak berani, takut. Gua kurupan aja pakai bantal. Yang gua liatin tuh bolak-balik aja katanya pakai daster. Dibilang gitu. Bolak-balik kemana? Ya itu gang itu tuh dia bilang. Keluar masuknya pokoknya abis hilangnya itu selalu ke kamar mandi, dibilang gitu. Aduh, saya bilang kok berturut-turut ini, saya bilang kan. Udah, kalau memang itu udah tidur aja, tidur. Baca bismillah dah, tidur dah. Mudah-mudahan gak ada gangguan, dia bilang. Udah tidur tuh. Nah, gak lama besokannya nih langsung tuh bang ke anak bang. Anak setelah saya udah istri itu udah nggak mau tidur di kamar nih bang. Saya juga kan masuk siang nih kerja, pulang malam. Nah makanya dia udah nggak berani tidur di kamar bang. Anak pun juga akhirnya tidur di ruang tamu bang. Kita gelar kasur di situ bang. Itu pas gelar kasur di ruang tamu nih. Setiap saya pulang itu jam 12, jam setengah 1 ya. Nah kalau saya kan itu nggak langsung tidur bang. Jadi pintu keadaan ketutup sedikit. Saya di teras tuh bang, ngopi dulu, ngerokok dulu kan di situ sampai jam setengah 2 dah. Kebetulan tuh yang pertama kali saya ngerokok ngopi di luar itu sampai setengah 3 bang. Nggak tahu kenapa itu, nggak tahu jam ya saya ya. Itu
yang dibilang jam 2 selalu jam 2 itu anak kesurupan, itu kejadian bang. Anak pertama kali kesurupan saya bener-bener kaget gitu kan. Anak pertama yang kesurupan lagi tidur nyenyak bang. Itu saya ngeliat sebelum kesurupan ya, saya cium juga kan, saya cium tidur dah tuh kan, namanya pules. Tiba-tiba pas saya lagi ngerokok di depan teriak-teriak, nangis-nangis bang. Nangis. Terus istri lompat bang dari tidur, lagi tidur. Bangun toto lompat, ayah, anak lu ngapa? Kayak gitu bang. Apa? Saya masuk, wih, matanya hilang bang. Hitamnya bang hilang. Langsung putih aja. Iya tinggal putih aja, udah gitu kelopak matanya hitam bang. Langsung kayak orang kejang, histeris, nangis. Itu bener-bener enggak. Yang saya lihat itu baru, aduh gimana nih, bingung saya kan. Saya nggak ngomong apa-apa, ini gimana ini? Saya bengong doang bang. Apa ya? Apa nih? Anak umur berapa bang? 3 tahunan bang. Itu pas saya bingung saya tuh. Kayak bener-bener jadi patung bang, bener-bener ngeliatin aja. Ini ngapa? Karena baru pertama kali kejadian kayak gitu, saya juga baru lihat bang. Anak umur 3 tahun kan, cewek. Loh, istri saya menangis aja. Itu gimana? Mau megang, udah ketakutan juga dia. Megang anak gitu kan. Mana nih saya bilang nih. Pas nggak lama saya benar-benar di ini nama istri. Itu gimana anak lu? Udah lumayan lama tuh bang, saya liatin doang. Ini ngapa? Pokoknya dibilang istri saya udah kayak gimana ya? Kelabakan bang, guling-gulingan gitu. Kagak ada apa-apaan, tapi kok begini? Mata putih hilang, hitamnya hilang semua bang. Wah teriak-teriak kan. Pas terakhirnya itu saya gendong langsung bang. Bodoh amat dah istilahnya. Dari tadi udah saya liatin doang nih, langsung santak aja gitu. Sampai dikata bego ya bang sama istri. Bego itu anak lu. Ngapa lagi, saya gendong bang langsung. Pas saya gendong, inget tuh langsung spontan aja inget sapu lidi yang saya ambil bang. Sapu lidi saya ambil, saya deketin nih. Ya gimana caranya nih, saya gendong, saya bawa jalan nih. Saya bawa jalannya itu spontan aja bang, ke dapur bang. Hilang bang. Hilang bener-bener hilang. Lah hilang nih saya bilang. Itu lumayan lama bang, hampir setengah jam bang. Kesurupannya anak. Langsung ngeliatin saya tuh bengong. Kenapa dek? Tadi diem aja. Itu yang namanya dibilang nangis bang. Air matanya gak ada bang. Histeris itu nangis, matanya dibilang putih semua ya. Itu bener-bener setelah sadar, udah gimana ya, dibilang mata ke atas bukan ya, tapi kirain pas sudah sadar tuh langsung tuh hitamnya kelihatan lagi begitu. Wih, ngapa ini saya bilang nih. Kenapa dek? Diem aja. Mama mana? Mama. Yaudah tidur lagi ya, tidur tuh bang. Nah dari situ udah nggak ada kejadian lagi bang. Sampai pagi tuh kan, karena udah larut juga, udah pagi ya. Besokannya pikiran saya nih, nggak ada apa-apa kali ya. Semalam memang mungkin karena saya lupa tutup pintu nih, karena saya kelamaan di luar gitu bang. Kelamaan di luar. Sampai 2:30 udah saya lihat itu. Besokannya pulang malam lagi nih bang. Kalau untuk gangguan istri siang atau itu saya udah nggak tahu dah, karena memang saya udah mulai istilahnya aktivitasnya udah sering tuh bang ya. Jarang, jadi di rumah itu malam bang jadinya. Memang suka cerita, istri juga masih sering diliatin katanya. Cuman udah bodo amat lah. Yang penting nggak sampai nyekek gua, masa ya setan nyekek dikata gitu bang. Iya, karena sering ini juga kan. Dia juga takut gitu kan sama setan juga. Ya cuman karena udah sering diliatin kali bang. Diliatin gitu. Nah, besokannya nih, singkat cerita besokannya begitu lagi bang. Pas saya pulang malam itu lebih cepet deh, jam 12 kurang saya nyampe. Lumayan tuh bang. Kemarin gue nyampe lebih dari jam 2 nih saya bilang. Di luar saya bilang gitu. Mumpung cepet nih saya ngerokok ngopi, sampai jam 1 aja lah kayak gitu kan. Ngopi dah tuh bang, ngopi ngerokok. Jam 1 saya masuk nih bang. Pas saya masuk, dah saya cuci muka, tidur dah tuh bang.
Itu posisi tidur saya deket anak bang. Istri sebelah samping saya. Emang anak tidurnya sama saya kan. Pas lagi tidur tuh enak tuh. Jarak sejam bang. Saya juga belum tahu itu kan setiap jam 2 saya belum tahu tadinya. Baru merem, baru banget istilahnya pules. Tahu-tahu tangannya itu ngegampar muka bang. Dak. Pas saya lihat, wih kesurupan lagi saya bilang. Ini kesurupan nih saya bilang. Matanya putih lagi bang. Ya dengan yang kelopak mata hitam, ininya hitam itu kan saya bilang. Matanya putih lagi, serius lagi. Istri saya kaget lagi tuh. Kenapa nih? Wah yang kemarin lagi nih mas saya bilang. Sempat diem juga tuh saya. Pas diem, langsung saya ambil lagi. Saya bawa lagi bang ke belakang, hilang lagi bang. Tuh di situ hilang lagi. Nah, pas kejadian lebih parahnya lagi tuh, setelah udah selesai besokannya, sekira malam Jumat bang, pas banget malam Jumat itu bang. Saya balik disuruh sama istri telepon, jangan malam-malam lu balik, ini malam Jumat, karena dia udah sugesti bang, sugesti karena udah sering nimbulnya begitu semua ya, sering begitu ya, seringan begitu ditongolin lah, anak sampai kesurupan gitu kan. Malam Jumat tuh bang, pas istri ngomong jangan pulang malam lu, ya kan lu tahu diri gue masuk siang. Ya udah ntar gue cepet-cepetin dah nggak nongkrong dulu situ kan. Nah saya pulang tuh bang. Nah dapat kabar sore apa ya? Oh sore bang jam 4-an itu istri habis ngelihat yang sosok nenek-nenek itu ya. Tiba-tiba ditongolin pocong bang di ruang tengah bang. Tapi itu ngegelantung bang. Ngegelantung, jubahnya katanya merah. Kain kapannya merah. Matanya merah nyala. Dan darahnya banyak bang. Darahnya banyak. Netes bang. Darahnya itu netes ke lantai. Dia langsung kabur, loncat, bawa anak, lari keluar bang. Itu jam 4 sore kejadiannya. Telepon saya langsung sebelum telepon di WA dulu. Ini makin parah nih rumah. Kenapa emang? Masa siang sore-sore gue jam 4 tadi dia bilang. Habis nyapu-nyapu bebenah. Tiba-tiba ada pocong. Bajunya merah. Dia kegelantungan. Terbalik. Pas banget. Ngadep gini bang. Jadi pas berarti mau keluar dari kamar. Muka sama muka berhadapan. Dar begitu. Dia makanya dibilang loncat. Itu dia loncat sadadanya. Langsung buru-buru ngambil anak. Cabut buru-buru. Gak pakai ngeliat tuh begini. Langsung lari buru-buru keluar. Nah kebetulan memang nggak jauh dari kontrakan saya itu ada rumah bibi. Masuk situ dia bang, numpang cerita di situ. Kenapa emang? Kata bibi kan, itu tadi ada ditongolin mulu di rumah ini kata gitu. Nggak lama nelpon, beneran lo? Iya. Ya udah. Baca-baca aja lu, jangan sebelum gue pulang pokoknya lu di rumah bibi aja, saya bilang gitu. Ya udah, singkat cerita tuh pulang tuh bang saya jam 11-an, jam 11-an malam saya pulang, nyampe setengah 12 lah. Wih malam Jumat nih saya bilang gitu kan. Lalu makanya buru-buru pulang, jemput gue di rumah bibi, dibilang gitu, rumah bibi. Pas saya itu saya bercandain nih bang, biar hilang dah tuh, biar hilang istilahnya sugesti dia. Apa sih? Kan tadi udah gue ceritain. Ya udah itu anggap aja siapa tahu setan lewat apa gimana. Sore. Iya udah ya pulang. Enggak gue mau pulang ah. Ya terus gimana? Bismillah aja kita pulang ada gua. Saya gituin tuh. Masuk dah dalam bang. Pas masuk ke dalam itu bang, gue buka pintu bang, ada anak kecil lari bang dalam. Cuman istri nggak ngeliat. Cukup gue aja yang tahu nih karena sugestinya udah hilang nih bang dia. Biar dia mau masuk ke dalam, tidur sama gue bang di dalam, maksud gue gitu. Dan anak pun nggak gimana-gimana, makanya itu anak gue taruhin anon bang. Orang tua dulu bilang apa namanya bangle sama peniti, itu gue pakein. Biar istilahnya penolak bala lah apa gimana gitu nama orang tua dulu ya. Saya pakein tuh, masuk dalam tuh bang, masuk dalam. Nah singkat cerita tuh ada yang masuk nih bang sebelah gue baru. Suami istri ada anaknya juga di situ dan ada istilahnya dari orang tuanya mereka ada satu cewek
yang buat jagain anaknya di situ bang. Awalnya normal bang, gue setiap pulang malam gue ngopi di luar, itu tetangga gue selalu lewat pulang, sama pulangnya malam juga bang. Jalan-jalan belum istilahnya belum terlalu akrab lah gitu ya. Sebulan doang tau bang. Pas giliran pindah, pas banget itu di hari Minggu gue libur bang, maghrib bang. Udah sebulan lah pindah, saya gituin. Saya tanya nih bang langsung, Mbak, pindah? Emang apa? Gak cerita tuh bang, belum cerita. Iya bang, mau pindah aja nih. Pindah di mana? Nggak jauh bang dari sini, beda RT doang. Oh gitu. Nggak lama, ibunya nih bang. Saya tanya, ibunya kan tadinya kan ngangkatin barang. Saya panggil, Bu sini bu. Baru sebulan bu. Ngapain pindah? Cerita di situ bang, kebuka langsung. Iya bang, anak saya capek. Setiap pulang malam mulu katanya dilangkain mau gondoruo. Kaki doang katanya. Di mana? Di depan rumah ini lah, kan tiap hari saya tiap malam di sini ngopi ngerokok, nggak pernah ada ngeliat. Masa sih beneran bang, anak saya itu asal udah dilihat kakinya doang dia kabur bang. Nelpon saya nih minta keluar biar masuk bareng gitu. Berapa keseringan apa gimana? Sering bang, tiap pulang malam dia bilang. Makanya mungkin dia bilang udah kecapean juga, udah mendingan pindah dah. Nah langsung tuh bang, dari kontrakan saya kan ada tiga rumah nih bang. Memang tuh yang 3 rumah ini pas saya masuk itu saya doang yang baru masuk bang. Itu saya doang yang baru masuk. Yang 2-nya ini kosong terus. Setiap ada yang masuk keluar. Paling lama itu yang paling pojok itu 3 bulan bang keluar. Anak juga, keluarga juga. Jadi kontrakan memang keluarga. Yang selalu nangis itu anak selalu 3 bulan keluar. Setelah udah pada sepi nih bang, tinggal saya doang nih. Di situ ada warung bang, tetangga kita warung. Nah di situ orang lama juga kan, orang lama, dan saya pun udah kenal dari kecil juga. Pindahan dari RT saya, dari RT bokap saya nih, keluarga saya pindah ke RT pas saya kontrakan ini. Saya tanya bang, yang tadinya saya beli rokok, iseng-iseng nih nanya-nanya, Bu, pengen nanya boleh? Oh boleh. Ngapain emang manggil saya? Enggak, iya. Ini kontrakan yang saya tempatin. Selain saya sebelum itu ada lagi nggak? Ada, cuman nggak pernah lama, dia bilang gitu. Nggak pernah lamanya gimana bang? Bu, sebulan keluar. Nah yang lu tempatin itu kosongnya lama bang. Gah, dia bilang gitu. Kosongnya lama. Yang selalu ketempatin itu nomor 2 sama nomor 3. Cuman nggak pernah lama, sebulan. Yang ujung itu bertahan 3 bulan keluar. Dan sampai saya sekarang pun saya masih tempatin itu. Yang pojok itu cuman buat pakaian online doang bang. Jadi itu tempat karena udah nggak pernah ada yang sewa. Akhirnya tetangga sebelah karena lagi bagus orderan baju online ya. Nah itu jadi dibuat gudang bang. Karena udah sering istilahnya banyak kejadian aneh ya yang pada ngontrak di situ ya. Jadi sepi yang nomor 3 nih pojok. Udah nggak sampai bener-bener nggak ada yang ngisi. Nomor 2 doang bang masih bang. Yang makanya saya tanya tuh tetangga saya. Abis dia pindah, makanya langsung saya tanya sama yang ibu-ibu yang punya warung itu kan. Langsung dia bilang gini. Jadi gini, mulai tuh bang terbuka. Di tempat lu itu nggak pernah yang namanya itu lama. Makanya lu doang nih yang lama nih. Udah lebih dari 3 bulan dia bilang gitu. Tapi yang gue dengerin anak lu nangis mulu. Itu kejadiannya sama sebelum lu. Bilang gitu bang. Langsung saya tanya, oh kenapa po ya? Saya bilang gitu. Kenapa bu ya? Ya gue juga nggak tahu. Karena gue di sini itu istilahnya gue tahu lu dari kecil, dibilang gitu kan, dari kita sama RT, satu RT gitu. Terus gue pindah beli rumah di sini ga. Nah ini gue juga belum tahu nih jalan ceritanya seperti apa. Tapi yang punyanya gue tahu gitu. Nah terus yang punyanya kalau nggak salah yang lakinya itu udah nggak ada, kemana po? Meninggal, dia bilang. Meninggal. Jadi tinggal yang ibu doang ya, Bu Haji itu ya, saya bilang. Orang Padang bang.
Bu Haji, tinggal Bu Haji doang. Pak Hajinya nggak ada, udah lama meninggal. Nah pas gue datang di sini juga udah meninggal, dibilang gitu bang. Udah tuh bang. Oh ya udah, terus gimana nih? Oh yang udah sering dilihat. Ya begitu, setiap malam itu nangis mulu anak. Ya, sebelum dari lu juga ceritanya sama, nangis. Oke, belum tahu nih Pok penyebab apa, nggak tahu. Oh ya udah Pok, gitu aja cukup. Udah tuh saya pulang tuh. Pas saya pulang, itu saya gangguan itu bang hampir 2 bulan bang, belum saya panggil ustadz bang, karena memang istilahnya dari gangguan itu yang tadinya saya jarang sholat bang, anggap sampai rutin sholat saya itu, mungkin teguran kali ini saya pikir gitu kan. Saya sholat di situ bang, sholat, istri juga saya suruh sholat, malah makin parah bang gangguannya bang. Yang jubah putih, nenek-nenek, pocong, anak kecil, itu setiap mau subuh bang jam 2:30 itu 3-3-nya ada bang. Kita di kamar meringkuk bang. Saya sholat, gangguannya nongol. Setiap sholat gangguannya nongol. Itu pocong gantungan saya, namanya kita lagi kusuk sholat ya, namanya bebayang kelihatan pasti bang. Dia nongol, dek begitu, gantung. Cuman udah cukup, udah saya terusin tuh sholat terus. Istri juga bilang begitu. Setiap gue sholat, gue dilewatin di belakang. Anak kecil lari-larian depan gang lorong itu. Yaudah, cuman lu terusin. Yaudah terusin aja dulu. Siapa tahu namanya kita kita sholatin terus hilang kali itu. Udah lama tuh bang. Tetap tuh anak kesurupan lagi. Nah yang pas saya bilang tahu nih jam 2 nih bang, saya sampai megang jam. Pulang ketika udah saya pulang kerja jam 1 lagi tuh, agak telat saya jam 1 tuh. Nah saya ngopi deh tuh bang, saya ngopi di dalam tapi ngerokok di luar bang. Ngerokok udah bentar di luar, saya taruh di teras, saya ke dalam ngopi, saya tutup pintu. Udah mau jam 2 nih bang, anak udah tidur nih, istri tidur. Saya bangunin, dikit lagi jam 2. Bangun lu. Ini kita lihat. Dari kemarin gue kan gak tahu nih, setiap malam ini anak kesurupan. Tapi gue gak tahu nih jam prediksi gue bener gak nih, tepat gak nih setiap jam 2. Saya gituin bang. Ya udah tungguin. Udah tuh bang, rokok saya matiin di luar, saya ngopi deh tuh. Saya tontonin bang anak. Saya giniin. Tang jam 2 dar surupan bang. Gila, bener jam 2 kesurupannya. Selalu jam 2 pas. Udah tuh buru-buru, karena saya udah tahu nih bang, udah sering anak kesurupan jam istilahnya tengah malam begitu. Saya tahu istilahnya penangkalnya sapu lidi, saya gendong, saya bawa ke belakang, hilang masih bang. Lah hilang bang, hilang lagi, hilang. Besokannya begitu terus kan. Masih iya mau begini mulu sih di rumah. Kagak ada ujungnya nih, saya bilang. Kagak udah kita sholat kita udah, tapi masih begini makin parah malah kan bang. Saya panggil nih ustadz nih bang. Udah panggil ustadz aja dah, biar sekalian dibersihin tuh rumah. Ya udah, ntar ustadz yang di ini aja, yang dekat biasa di masjid. Kita panggil, kapan? Ini kan abis malam Jumat tuh nggak salah. Nah pas gue libur aja deh, hari Sabtu. Ya udah hari Sabtu deh tuh. Saya panggil sore. Istilahnya, kenapa sih nggak buru-buru? Udah biarin dulu, sore aja, saya bilang gitu kan. Sore abis sholat asar bang, saya ke masjid, saya panggil bang, Ustadz boleh ada minta waktunya sebentar, saya bilang gitu. Ada apa? Ke rumah saya sebentar yuk. Ada apaan emang? Udah nanti ceritanya di rumah, ada yang saya mau ceritain. Oke. Nggak kemana-mana kan, saya bilang. Nggak kemana-mana, kosong, kayak jual nggak ada apa-apa gitu. Biasanya kan dia suka ngaji bang, ngajarin ngaji kan. Oh ya udah, pas bareng tuh sama saya tuh, saya jemput di masjid. Mau pulang dulu nggak? Saya bilang nggak usah, langsung aja ke rumah lu. Gitu. Saya ke rumah tuh bang. Itu pas nyampe rumah saya nih, sampai rumah saya baru banget buka gerbang baru pintu nih bang. Pas nggak lama saya buka pintu, saya ngucapin kan assalamualaikum.
Nah kedua langsung beliau nih, Assalamualaikum. Tek, langsung mundur dia bang. Saya langsung noleh ke belakang. Kenapa tat? Ntar saya ceritain. Ya udah. Ntar dulu jangan masuk dulu ya. Kayak saya liatin dia lagi baca-baca bang. Pas baca-baca, udah siap. Saya bilang gitu. Dalam nih, ya udah ke dalam. Duduk di ruang tamu. Bun, bikinin kopi. Tat mau kopi apa teh apa air putih? Teh aja, teh anget dia bilang. Bikinin tuh. Pas bikinin ngobrol itu. Gue tahu apa yang lo omongin, dikata gitu. Wih, udah tahu aja tat. Coba yang tadi ceritain tat, kenapa pas di depan pintu saya berasa merinding masalahnya. Pas gue masuk, baru banget mau ngucapin salam, itu udah ada yang nyambut di pintu tengah. Kayak gimana bentuknya? Nenek-nenek jubah putih. Benar. Disangkanya lu mau ngapain kesini, karena dia namanya Ustadz itu bisa tahu al-gaib ya. Terus dia bisa komunikasi lewat batin kali bang. Istilahnya namanya ngobrol kan, kalau manusia kan kita ngobrol begini bang. Kalau sama dia kan cuma dalam hati kan. Kenapa bang? Kenapa tat saya gituin? Itu dia udah nyambut gua, disangkanya gua mau buang dia. Jangan macem-macem lu ngusir gua, lu awas lu, dikata gitu bang. Tuh, yang bener tat, iya bener. Terus gua, Ustadz ngomong apa? Saya bukannya mau ngusir, di sini saya ada bertamu karena diundang sama beliau, dikata gitu. Akhirnya dia mundur bang, gitu. Nah, pas kita ngobrol, ya udah, apaan aja yang lu apa namanya selama ini lu tinggal di sini, apa aja nih yang udah lu rasain? Lah semuanya tat, saya bilang gitu. Istri, saya, anak ini yang saya mau urusin si anak aja, jangan saya sama istri. Kalau kita mah alam ya insya Allah dah di luar dari ituan dah jatuhnya. Yang penting anak kita tat, setiap jam 2 malam tat kesurupan, matanya putih tat, agak ada hitamnya, kelopak matanya hitam, saya bilang gitu. Iya udah gue lihat, mana anak lo, dia bilang gitu. Bentar dia lagi di rumah bibi, panggilin. Pas panggilin langsung tuh bang dibaca-bacain kan, kasih air putih. Sempet apa namanya pas baca-bacain pala ubun-ubunnya nih bang, dibacain mau dikasih air putih, matanya ngejelik gitu bang, langsung kayak udah tahu, ngejelik gitu. Saat ini anak ngapa nih, kayak orang sinis gimana sih ngeliatin ustadznya. Tadi nggak ngapa-ngapa, tiba-tiba kok pas mau dibaca-bacain dikasih air, dia mendelik bang matanya. Langsung astagfirullahaladzim, ngagetin ustadznya kan. Langsung dibacain lagi, normal tuh bang. Langsung dilapin, dicuci mukain, palanya dibasuh pakai air doa, terus diminumin, kakinya dibasuhin, tangannya sampai belakang dibasuhin. Ini ada air, nanti setiap dia kan jam 2 malam dia bilang yang dibilang kerasukannya ya, iya. Sebelum jam 2, sebelum dia tidur itu lu pakein ya, biar nggak kesurup, biar istilahnya jauh-jauh dari situ, dia bilang jauh-jauh dari setan yang mau masuk. Air doang nih tat, iya. Nah sekalian nih, ntar lu siramin tuh setiap sudut air gua yang udah gua doain dari ujung ke ujung ya. Iya. Kenapa nggak ustadz aja sih? Jangan saya. Ya lu, orang gua nyuruh lu, dibilang gitu. Oh ya udah. Sekarang apa ntar nih? Udah sekarang lu bacain ya surat anuan, dia bilang apa namanya, ayat kursi dalam hati aja sambil buang kucurin tuh air dari ujung ke ujung rumah keliling. Udah tuh bang, udah tat. Ya udah, terus gimana lagi nih? Oh udah, itu udah gua iniin semua, dia bilang. Nah pokoknya nih jangan sampai lupa nih buat anak lu nih, dibilang gitu. Apa namanya, air ini sebelum tidur lu basuhin kayak gua tadi ya, yang gua praktekin. Oh yaudah, udah tuh bang, ustadz pulang. Saya anterin, tata kalau kayak gitu lagi gimana? Walau alam, dia bilang gitu. Kayak orang masih nggak ngebuka bang, ustadznya bang. Jadi dia apa yang dia lihat itu mungkin jaga hati kali bang ya.
ntar kalau gue ceritain lu malah belangsatan, ntar belingsatan sekeluarga lu gitu. Kayak masih nggak mau terbuka sama gue bang. Udah tuh, oh ya udah, sehingga langsung saya nyampe rumah dia. Udah tat, makasih tat ya. Saya pulang tuh. Mulai itu bang maghrib, saya sholat maghrib, istri sholat maghrib, sampai isya jam 12, jam 1. Itu tiba-tiba bang di kamar mandi yang saya bilang pertama kali ada suara yang mandi. Itu lagi terjadi lagi bang. Sampai wastafel bang, wastafel juga. Wastafel itu kebuka, ngocor namanya, bawahnya itu kan kayak apa, stainless ya. Itu beras, bunyinya benar-benar bunyi bang. Karena kita tidur di ruang tamu nih bang, udah pada takut, istri juga. Nah saya bilang, denger gak lu? Itu suara wastafel itu, saya bilang. Iya ya, bareng-bareng yuk kita lihat yuk, saya gituin tuh bang. Bareng-bareng yuk kita lihat yuk. Enggak, gue takut. Tuh gimana nih, saya bilang. Kagak benti-benti bang, itu setengah jam bang, lebih bang, kagak benti-benti. Saya bilang, kalau udah lama kayak begini ntar banjir nih, banjir, saya bilang, di dapur. Langsung aja bismillah dah, udah lu gak usah ikut, gua aja bawa sapu lidi bang. Gua dalam tuh set kering bang. Kamar mandi tuh yang dibilang ada yang mandi, saya dorong pakai sapu lidi bang, dak, saya gituin, kebuka, rak, kering juga. Langsung tuh buru-buru saya keluar lagi. Nggak beres ini, nggak beres beneran. Terus gimana nih? Udah nggak? Nanti kita panggil lagi sama ustadznya, ustadz yang beda ini, saya bilang. Kayaknya kalau ustadz yang kemarin, saya bilang gitu kan, yang tadi sore gitu. Kayak ada yang mau disampaikan tapi kayak nggak disampaikan, bun, kayak gitu. Loh kok kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Cuman dia bilang yang apa yang dia lihat doang, sama air doa doang, udah saya gituin kan. Terus gimana nih, saya bilang. Yaudah, ntar diinin aja, apa, panggil orang pintar lagi istilahnya. Ya udah. Nah, jam 2 tuh bang, jam 2 anak surupan lagi bang. Tuh air nggak guna bang. Begitu lagi, lah kan udah gue kasih tuh air doa. Itu yang namanya lupa gue bang, lupa bener-bener. Abis gue pakein tuh anak, gue basuhin semuanya, gue lupa gue taruh di atas, maksudnya di meja apa gimana, di samping dia bang. Itu ditepak bang, ditepak, tapi buat ngambil airnya nggak mau dia. Kena air itu nggak mau, panas katanya. Bang panas lo kan gitu. Wah, saya cipratin, saya gituin bang, biar keluar ya, lo keluar. Jadi jatuhnya paniknya saya itu malah saya lah, kok ini air nggak ada efeknya gitu bang. Tapi pas dia nyenggol air yang banyak tuh, yang di gelas itu kepanasan bang. Makanya saya cipratin begitu doang, terus saya gituin, ayo lo keluar nggak, lo keluar. Kagak keluar, tapi cuma panas doang. Pas saya gendong, saya bawa lagi ke belakang, keluar bang. Gitu lah, ini air cuman bilang panas, kelojotan gitu ya. Saya kasih air itu, yang di mukanya juga kagak ada efeknya. Cuman air yang di gelas itu yang saya kasih, yang saya taruh lupa saya ambil, tumpah. Itu airnya kan ngalir bang ke kasur bang. Itu dia bilang panas begitu. Makanya masih ada air tuh ngegenang, saya gituin bang, saya cipratin. Kagak juga, cuman panas doang. Akhirnya mau nggak mau ya saya gendong. Kesian bang, namanya bocah kesurupan. Fisiknya kan gimana ya, capek, pasti sakit gimana gitu ya. Saya gendong, saya bawa lagi ke belakang, sadar lagi. Itu 5 bulan bang, lebih bang, 5 bulan lebih. Pas ngerasain 5 bulan lebih itu, nah baru tuh bang saya panggil yang kedua, ustadz kedua saya panggil. Guru ngaji sih tepatnya saya. Kalau yang pertama itu kan ustadznya yang biasa sering imam di masjid, terus guru ngaji anak-anak kecil. Tapi kalau yang saya panggil yang kedua ini benar-benar guru, pernah jadi guru sama saya gitu, guru ngaji saya zaman saya sekolah gitu kan. Orangnya agak tua emang udah. Saya panggil nih, saya jemput. Nggak lama pas saya ajak ke rumah, tanpa saya ngomong, ikut aja ke rumah yuk.
udah gue tahu lu mau ngapain gitu. Lu mau ngomong gue udah tahu. Nah cakep nih saya bilang, karena dia tahu saya dari kecil gitu bang. Bawa pas nyampe rumah langsung baca bang dia. Saya liatin tuh di motor, belum turun, saya yang turun duluan di motor. Aduh, apa lagi nih, mudah-mudahan dia mau ngomongin apa yang dia lihat. Dan istilahnya silsilahnya dah yang dia lihat itu kayak gimana, apaan gitu, saya bilang gitu kan. Pas udah baca kayak ngebuang ludah bang, ngebuang ludah ke bawah, udah tuh. Ya udah ayo masuk, jangan diem aja. Ya udah yuk masuk. Pas masuk lagi bang, baru buat assalamualaikum, dia udah ditungguin lagi bang, sama yang perempuan itu, nenek. Dilihat ini dong, sempat mundur, nggak bilang astagfirullah aja, mundur doang. Kenapa Tat? Ngeliat ya, saya gituin, karena saya yang pertama udah tahu kan. Tahu aja lu lah. Sebelum ustadz nih saya panggil, ada ustadz satu lagi tuh yang biasa ngimamin di masjid, saya gituin. Itu dia pas masuk ke baru ngucap assalamualaikum langsung astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Dicerita cuman nggak apa yang dia lihat itu cuman singkat doang ngomong. Ya mudah-mudahan nih ustadz nih udah tahu saya dari kecil, istilahnya saya pernah ngaji juga sama ustadz kan, saya gituin. Mudah-mudahan ngomong nih apaan aja kayak gitu kan. Tapi lu ngomongnya jangan di sini ya. Ini gue bertamu dulu nih di rumah lu. Oke. Nah, mana anak lu? Udah begitu aja bang, udah tahu mana anak lu sini. Bini lu panggil, bawa mari semua. Kita ngobrol di ruang tamu. Tahu dia baca-baca ngasih itu bang, botolnya itu kayak semacam apa ya, balsem geliga segini nih. Tapi modelnya itu putih kayak gelas. Dia plastik tapi bang. Habis baca-baca, dikeluarin dari kantong tuh baca-baca. Nah ini ntar setiap dia mau tidur, taruh di bawah bantal ya. Gunanya buat apaan? Ya itu, anak lo diganggu. Iya, ya udah. Ini setiap mau tidur aja nih, saya bilang. Kagak ada air apa-apaan, nggak ada. Terus istri saya, gue kasihin air buat di mukanya biar dia nggak bisa, biar jarang ngelihat. Karena nih gue liatin dia sering lihat nih, bini lu dikata gitu. Yang udah gue, mbak, apaan aja yang diliatin? Apa sama nggak sama saya nih yang saya omongin nih? Dengerin ya, yang cewek, nenek, iya, pocong ada, yang baju merah kata gitu, di anuin bang, di bercanda-bercandain biar dia nggak sugesti juga bang. Iya Ustadz bener. Ya udah sini, langsung tuh, diem ya, baca bismillah. Langsung tuh dilapin pakai air doa dia, udah tuh. Saya kaget tuh, lu mah kagak usah dikata gitu. Ya udah, terus akhirnya saya minta nih, saya juga mau minum, ya siapa tahu ya kan. Ya udah tuh, gue tinggalin tuh, ntar taruh di botol aqua kecil aja tuh yang tanggung, dia bilang. Ya udah nih mau ngobrol di mana kita? Ya udah lu ke rumah gua. Istri anak ajak nggak usah, ntar malah jadi parah, malah jadi sugesti parah ntar. Lu aja. Ya udah. Saya pamit dulu nih ya, Bun. Saya mau ke rumah Ustadz dulu. Ada yang mau diomongin sama dia. Ya udah, jalan tuh bang. Nyampe rumahnya, langsung tuh udah diseduhin kopi, langsung. Nih, jadi gini, itu di rumah lu bekas ada yang nyugih. Nyugih apaan bang? Pesugihan, dikata gitu. Pesugihan. Siapa bang? Tat, orangnya. Masalah orang udah meninggal. Jadi lu kena imbasnya. Terus solusinya gimana? Bukan solusinya gimana, sekarang gini, kalau lu mau bertahan di situ, bisa aja. Nanti apa yang gue suruh lu lakuin ya. Jatuhnya ini ada penunggu aslinya di situ, ada yang jin-jinnya itu yang dari pesugihan itu dia memang melalang buana, maksudnya udah nggak ada yang ngurusin, tapi dia gentayangan kan. Gentayangannya itu di 3 rumah itu, cuman matoknya itu di rumah lu nih.
udah nggak ada yang ngasih makan, ngasih nyajen, karena orangnya udah kena tumbal juga, dikata gitu. Gue tahu bang itu dia pesugihan itu dia apaan, dia usaha apaan, sembako dia bilang, yang deket taman loh situ gini-gini dia bilang gitu. Nah dari situ keseringan, mungkin karena dia udah nggak kuat nih dia sama komitmen perjanjiannya gitu kan. Akhirnya dia yang kena. Bosnya ini yang kena. Istilahnya kan jin-jin ini kan dia kerja sama dia kan. Jadi buat masalah sajen ini tumbalnya pun dia udah nggak nyanggupin kayaknya. Makanya dia kena langsung. Saya langsung berpikir tuh bang, jangan-jangan Pak Haji nih. Gitu. Oke, saya udah tahu. Terus efek sampingnya ke saya gimana, ke keluarga saya? Ada, lu hati-hati. Yang dilihat selama ini anak lu kan yang diiniin kan, yang dijailin, iya, sampai kesurupan, iya. Yaudah. Intinya nih, ntar apa yang gue suruh lu kerjain. Bini lu ntar lu kasih tahu, tapi jangan bilang kalau masalah ini pesugihan gini-gini ya, jangan cerita, cukup lu tahu aja. Takutnya gimana ntar bini lu, bukannya malah kebanyakan kabur dari rumah bang, kabur dari rumah ke rumah bibi. Mau gue gini, namanya jin sama manusia derajat paling tinggi kita, dikata gitu. Manusia jangan sampai kalah ya. Pokoknya usahain itu yang dibilang efek samping itu ke anak lu jangan sampai kita cegah, gitu bang. Oke, kita pulang, kita kerjain nih bang. Besok pagi pas saya mau kerja, pas bangun tidur gitu ya, istri lagi bebenah masak buat sarapan anak juga kan, saya juga ada keluar belatung bang. Posisi itu di bawah kasur, keluar 2 biji. Wih, kaget tuh saya pas banget emang tidur tengkurap. Nah pas tengkurap itu muka saya ke ubin bang. Apaan nih, saya bilang, Bon sini dah. Tar dulu gua lagi tanggung masak, dia bilang. Sini dulu. Bentaran. Ini belatung apaan ya? Wah, belatung bukan belatung tikus kan ya? Itu saya sampai naik bang, ngeloteng. Kalau emang bangkai tikus, kalau bangkai tikus itu di loteng, dia nggak mungkin habis semuanya bang. Dia pasti ada sisanya kan. Tulang-tulangnya, terus kulit-kulitnya pasti masih ada bang. Kalau di loteng tuh, saya naik ke loteng bang, bersih bang, kagak ada. Nah ini belatungnya dari mana? Saya angkat nih kasur bang, buset banyak bang. Langsung tuh, aduh, saya sempat diem lama tuh, saya diem. Ini apaan nih, saya bilang. Itu pas saya buka kasur, itu banyak banget yang namanya belatung. Dibilang belatung binatang, bukan. Belatung apa nih ya? Gede-gede putih bang, gede-gede putih. Saya belatung manusia kan gak mungkin bang. Saya pun belum pernah yang namanya ngeliat belatung manusia, belum pernah. Tapi berasa aja, pas saya belatung manusia kan gitu kan. Saya belum pernah lihat kan. Ya udah, ambil skop dah, sini gue sapuin, saya buangin. Pas saya buangin tuh bang, disolokan, udah saya buang, saya balik tuh. Nah nggak lama, saya mau buang kopi nih bang, ampas kopi, kesolokan di depan rumah, kagak ada bang, hilang. Sama sekali hilang. Saya langsung pada kemana nih? Belum lama saya buang. Saya mau buang ampas kopi, saya mau kocokin, saya suruh bikin lagi kopi. Ceritanya nih istri, udah nggak usah pakai yang gelas baru, udah gelas gua aja yang lama gitu kan. Saya kocokin tuh pakai air, saya buang. Wah kacau, saya bilang. Ini bener-bener kagak ada sama sekali. Udah tuh, besokannya saya kerjain lagi tuh bang. Pokoknya tuh selama seminggu saya disuruh kerjain tuh sama Ustadz. Selama seminggu berturut-turut itu bang, yang namanya ulet. Ada lagi bang di kasur. Langsung saya telepon anaknya tuh, Ustadz. Ada Ustadz nggak di situ? Ada. Yaudah panggilin. Saya mau ngomong, bilang dari Bang Rengga gitu. Ya ngapa gak?
ini selama saya ngerjain yang Ustadz bilang seminggu, ini berturut-turut pertama kali saya ngerjain sampai mau seminggu ini. Di kamar selalu ada anuan ulet belatung kayak gimana, saya sempat belum nggak fotoin bang, karena emang saya udah kejut gimana sih, udah shock juga ngelihat belatung segitu banyak ya bang. Oh yaudah, ntar gua ke rumah lagi dah. Kapan? Udah mau seminggu ini. Ya udah, ntar malam gua ke rumah, kata gitu. Ke rumah itu bang. Besok kalau memang dia nongol lagi nih, udah mau 7 hari nih, dibilang besok nongol lagi, lu fotoin kalau bisa. Insya Allah ya, kalau saya nggak nggak shock gitu kan, ngelihat begitu banyaknya lagi kan, geli bang, ulet begitu kan. Udah deh, di mana posisinya? Tuh di situ tuh, nih saya buka tuh, di situ adanya. Lah iya ya, pas dilihat sama dia, itu bukan anuan, dibilang bukan belatung binatang. Udah keep silent, ada bini, ya udah cukup tahu. Besokannya saya kerjain lagi bang, ada lagi bang, lebih banyak lagi bang, tapi ada darahnya bang, ada darahnya tuh. Udah kebanyakan mulu begini, saya bilang nongol mulu, saya buang dah tuh bang di Westama bang, saya buang. Pas saya kocorin, itu keluarnya darah bang, dari keran itu. Oh. Kaget saya, lompat, wih, ini apa nih, air kok darah. Saya mau gini, saya takut kan, saya mau panggil istri, saya takut malah dia makin parah kan, histeris ya kan. Saya matiin tuh udah. Saya tinggal keluar, saya ambil rokok sebatang nih bang, saya mau ngerokok, saya lihat lagi, lah bersih bang. Itu nggak ada yang namanya darah lagi, nggak ada di situ. Nah, abis yang namanya keluar, yang saya lihat itu darah, terus ulet. Pas udah jalan hampir 10 hari, itu anak saya bang, yang namanya dimasukinnya itu lebih parah bang. Hampir mau naik bang, hampir mau naik tuh jam 2 tuh, saya udah bilang ini jam 2 nih, pasti ini lagi nih, surupan lagi nih. Itu mau naik bang ke anuan, ke tebing, ke dinding. Saya tarik, wah ini makin parah nih, saya bilang. Udah, nah, wah agak mempan juga nih, saya bilang nih, ini apaan ya. Nah bini udah ngomong nih, kita pindah, dia bilang gitu. Tapi gimana, lu udah kita udah nyaman di sini, cuman karena gangguan ini doang, saya bilang. Terus gimana, pertahanin dulu ya, saya bilang gitu. Ya udah, pokoknya nih janjinya kita nih ya, kita pertahanin sekalian, kita yang gangguan begini tuh kalau bisa udahan, lu cari ustadz orang pintar yang lain dah, yang bener-bener bisa, dia bilang gitu. Oke, tapi nggak bisa secepat ini, gue bilang, karena memang sulit nyari orang pintar yang kayak gitu kan, yang tertutup gitu kan susah bang, yang bener-bener ya dibilang kata orang sakti ya, bener-bener. Ya udah, itu udah 2 kali tuh bang, ustadz sudah saya panggil bang, masih begitu juga bang. Nah itu yang dibilang tiduran, yang dikasih botol itu, dia tidur itu selama seminggu nggak ngapa-ngapa bang. Pas udah lewatin dari 7 hari bang, ke 8 harinya yang saya bilang itu yang sampai merembet di dinding. Itu lebih parah bang. Yang tadi cuma histeris, matanya hilang, ini semuanya matanya hilang, histeris, tapi dia langsung jalan kayang bang. Belakang, saya tarik buru-buru, saya ambil lidi, langsung saya bawa lagi ke belakang, hilang lagi. Jangan sampai anak gue yang jadi korban nih, saya bilang gitu kan bang. Akhirnya di tempat kerjaan saya manggil ngobrol, konsultasi sama, jadi kita teman ini di kerjaan itu ada yang sholat bareng, kalau istirahat bareng gitu bang. Nah saya cerita tuh bang pas istirahat, ini ada cerita nih yang gak enak, saya bilang. Apaan? Di rumah gue banyak gangguan, terus ustadz udah gue panggil yang kedua kali nih, dia bilang katanya rumah gue bekas pesugihan bang. Wah, lu ada orang pintar gak bang yang benar-benar sakti sampai saya gituin bang? Masalahnya yang udah gue panggil dua-duanya kurang. Kenapa dia gue bilang kurang? Gangguannya masih makin parah. Yang tadinya nggak ada wujud-wujud, cuman wujud-wujud doang gitu, setan keluar. Ini sampai gangguan belatung ada, darah ada semua. Anak gue kesurupan sampai kayang, sampai mau naik ke dinding gitu bang.
Anda gue bang, pas banget itu di rumahnya itu di Pekapuran bang, di Pekapuran Depok kan. Katanya sih sepuh situ, mau nggak kalau gue panggil ke rumah? Mau aja, tapi nanti lu bawa gue juga ya, nanti gue yang bilangin sekalian. Ya udah, saya ke rumahnya tuh bang, besokannya kita janjian hari Sabtu, kita libur, kita janjian saya ke rumahnya teman saya. Nah saya jemput dia bang. Pas jemput itu saya datang, assalamualaikum. Ya udah masuk sini, mau ngopi apa gimana? Langsung aja ke rumah kali ya. Ya udah ayo langsung ke rumah aja yuk. Dibilang gue udah tahu, nggak usah cerita ya, nanti aja di nyampe rumah. Dibilang sampai jalan, masa kagak mau ngomong, nggak mau saya kasih tahu nih, udah tahu gue semuanya, dikata gitu. Ya udah makanya buru-buru ayo nyampe rumah, kasihan anak lu, langsung begitu. Kaget tuh bang, kok ke anak langsung nih, saya bilang gimana caranya anak lu harus jangan sampai kena apa nih bang. Saya manggilnya mbah aja, mbah. Kenapa nih mbah? Udah ntar gue ceritain, di jalanan nggak etis, dia bilang. Sambil jalan kita naik motor jalan tuh, pas nyampe rumah langsung tuh bang tangannya gini-gini bang, di rumah saya. Ini sini saya tamu, langsung ngucap, benar-benar ngucap, saya sini tamu, situ yang yang penunggu asli sini saya nggak akan buang. Lu mau nantang gua bukan nggak buang lu, dia bilang. Udah lu diem masuk ke dalam, yang gua pengen tuju itu ada yang di sini, dia bilang. Lu juga tersiksa kan sama yang jin-jin yang lainnya nih, yang yang pendatang. Iya emang iya bang, katanya bang. Jadi tuh nenek-nenek penunggu situ bang, ternyata udah lama, udah puluhan tahun bang. Emang dia nggak ganggu, cuman nampakin katanya. Nah yang lebih parahnya itu yang pocong jubah merah sama anak kecil bang. Itu yang gue mau buang. Udah masuk dalam, pas masuk ke dalam itu bang, dia kelilingin tuh bang rumah sama dia. Aduh, pas udah kelar sama dia, udah dibaca-bacain semua, kita istilahnya udah dibaca-bacain juga, terus anak udah dibaca-bacain. Ini apaan dia bilang. Beda tingkatan ini, kata dia gitu bang, beda tingkatan sama setannya tinggian, dia bilang, katanya lebih tua. Saya dapat dari ustadz, berhasil nggak? Ya sekali 2 hari mah berhasil, saya bilang. Sononya begitu lagi, saya gituin. Ya udah tuh nggak usah, ini aja, bawa aja keluar, buang aja, buang. Ya buang tuh bang, udah tuh langsung dari situ nih bang. Pas kita udah kelar, tuh mbah udah jampe semua, kita duduk bareng. Ini semuanya nih saya kasih tahu nih ya, dari mbak saya juga. Wah ini beda lagi nih, kalau yang ustadz yang kedua kan cuman saya doang yang tahu nih, biar sekalian tahu, sekalian semua cerita nih. Jadi di sini ada bekas pesugihan sebelum kamu masuk. Jadi orang tersebut ini udah nggak sanggup ngasih makan piaraannya ini, akhirnya dia yang kena tumbal. Setelah kena tumbal itu dia mati kena tumbal. Nah dia gentayangan nih. Nah gentayangan dia mau ngambil tumbal lagi. Nah ini anak hampir dibawa rohnya gitu, hampir mau dibawa rohnya. Makanya tadi pas saya datang langsung saya bersihin. Makanya tuh anak diem aja kan, dibilang nggak ceria, nggak kayak biasanya semenjak dia kesurupan, dia bilang gitu. Iya, nah itu udah setengah, dia bilang. Udah dikit lagi, ini bagusnya lu udah nyampe di sini, panggil gua, dia bilang gitu. Udah sekarang intinya udah sempurna lagi nih anak lu. Udah solusinya ini lu pindah. Kalau lu nggak pindah, anak lu mati, dibilang gitu. Terus solusinya saya pindah nih. Kalau saya bertahan dulu gimana tuh, sambil saya nyari tempat pengganti dari rumah ini. Bisa, cuman jangan lama-lama. Gue jarakin 2 bulan ya. 2 bulan lu gue kasih doa, doa lah jadinya buat kita disterilin gitu. Setelah itu jangan sampai lewat 2 bulan nih. Lu sampai lewat 2 bulan, anak lu nih hati-hati, dibilang gitu langsung. Itu udah peringatan, ini peringatan keras, dia bilang. Oke, jalan tuh bang. Nah
Pas saya jalan itu bang, dikit lagi istilahnya sebulan nih, jarak 2 bulan ya, baru sebulan tuh saya jajakin gitu, maksudnya saya jalanin sambil nyari kontrakan. Kerjaan saya habis bang, tiba-tiba dipecat saya. Rezeki saya bener-bener dibikin berantakan rezeki saya di situ. Kok jadi kayak begini nih? Saya telepon lagi yang di sono. Ini saya ngapain nih? Nggak ada apa-apaan atau ada aja kesalahan, dipecat saya nih di kerjaan. Terus keuangan saya dibikin seret bang. Itu dia kan gue bilang, lu yang jadinya nih anak lu udah kelar sama gua, udah gua bener-bener iniin. Nah, lu berdua nih yang gue lihat. Kan gua nerawangin lu terus nih, gua kayak CCTV gitu, Bang. Jadi sama dia itu di teropong terus. Nah, yang kena nih lu nih. Nanti setelah pindah lu panggil lu ke rumah gua, ntar lu gua mandiin. Biar enggak panjang, dibilang gitu. Itu Bang yang namanya rezeki seret, Bang. Selama sebulan itu mau jalan 2 bulan. Jadi sebelum 2 bulan tuh pas banget. Seminggu lagi mau 2 bulan saya udah pindah bang. Pindah. Nah saya ingat disuruh datang lagi ke sono nih, saya udah dapet nih. Jadi pas banget saya dapet itu kontrakan deket rumah orang tua saya, deket dah, 1 RT nih sekarang. Pas saya datang lagi ke sono, rumah Ustadz mbahnya itu, gimana mbah nih, saya udah pindah bagus, udah di tempat yang baru udah nggak ada apa-apa kan, nggak ada, udah ya udah lu mari lu mandi deh tuh di rumah gua, udah mandi, baca doa ini ntar gua bersihin lu sekalian, gua tahu nih lu udah parah nih, dia bilang jiwa lu udah kena sama dia, dikata gitu, udah sempet hampir di ini, memang tuh saya sakit-sakitan bang, udah ngerasain sakit-sakitan badan sampai yang dibilang gatel-gatel bang. Jadi pas ketika saya udah dimandiin, udah bersih semua, ya udah gangguannya hilang semua di situ, udah selesai. Berarti anak juga nggak kayak kesurupan lagi kayak gitu. Udah nggak sama sekali. Pas yang dibilang paranormal yang ketiga ini, bener-bener Kesian juga ya, anak masih umur 3 tahun sudah mengalami hal-hal kayak gitu. itu dia, makanya saya juga di luar nalar. Saya juga percaya nggak percaya, anak kok 3 tahun bisa sampai dirasukin gitu. Nah itu yang waktu dia kesurupan pas kayang gitu, itu di bawah atau Sudah mau naik ke dinding. Sudah mau naik ke dinding. Saya tangkap langsung. Daripada naik ke atas banget kan, saya udah nggak nyampe. Saya tarik, udah inisiatif. Pas saya tarik, saya gendong. Itu digendong aja udah begini-gini bang. Udah selayaknya anak kecil tenaganya bang. Masih bisa kita pegang, kita handle. Ini bener-bener berontak bang. Nggak bisa, tenaga gede banget bener. Tapi saya lari tuh buru-buru, langsung saya bawa ke belakang. Nah, tapi yang sebelumnya di penghuni sebelumnya ini kan udah lama kosong ya, yang rumah Bang Rengga yang ini, saya tempatin ya. Tempat ini udah lama kosong. Sebelumnya sudah ada yang jadi korban nggak? Kayak mungkin dia jadi tumbal anaknya, kayak gitu. Kalau untuk masalah tumbal itu yang saya bilang, jadi yang punyanya, yang punya pesugihan. yang punya pesugihan itu meninggal. Nah mungkin karena lamanya nggak kayak saya ya, tinggal di situ ya, dia sebulan cabut ya, mungkin itu dia kali. Jadi untuk korban selanjutnya itu nggak ada jadinya. Nah pas saya lama ini, nah saya nih yang mau dibikin tumbal mungkin anak saya sama saya. Itu. Nah yang terakhir ini dia ini ustadz atau kayak semacam paranormal gitu? Bang. Makanya saya panggil mbah ya. Itu. Dia cuma ngasih itu aja, minuman gitu. Ya minuman, ya doa juga sih, doa minuman, dan kita suruh ngerjain kayak setiap sudut itu kita ajanin. Kita ajanin, sholawatin, terus dikasih air, suruh buat, abis kita ajanin tuh langsung kita kayak nakol bang. Air kita cipratin gitu. Itu ampuh bener-bener, cuman begitu bang, kayak tiba-tiba langsung keluar belatung. Nggak ada apa-apa. Itu asal belatung itu dari mana sebenarnya? Ya dari
Si makhluk itu bang, yang setan apa pocong itu bang, pocong yang tebal gitu bang, keluar dari mulutnya bang. Makanya yang apa namanya ustadz yang ketiga ini dia yang cerita semua. Tapi memang sebelumnya memang nggak diselamatin ya. Ya itu dia, makanya saya langsung diginiin sama ustadz sama mbahnya. Besok kalau mau nempatin tempat itu selamatin. Iya. Dengar kata orang tua dulu, biarpun kata zaman sekarang tetap kepake, dibilang gitu. Benar. Udah akhirnya oke. Akhirnya yang tempat baru juga kita selamatin buat keluarga kita aja. Kita baca Yasin, baca gitu. Harus sih itu ya. Namanya kita agama apapun, kalau kita menempati rumah baru atau tempat baru, tempat usaha baru ya mesti diselamatin dulu, walaupun bener, dengan beberapa orang juga. Memang saya ngeyel bang, karena mitos dulu mungkin ya udah zaman sekarang nggak bisa, nggak kepake lah. Itu bukan gitu. Mitos sebenarnya. Itu bukan mitos, itu emang ajaran agama. Bener ya, bener ya. Iya. Kalau mitos kan ya percaya nggak percaya. Ya, tapi itu karena dibilang saya bilang mitos kan, tahu wah kejadian. Nah di situ langsung saya benar-benar percaya, udah benar-benar percaya. Sebenarnya selamatan itu nggak kita mengusir setan, jin segala macam ya, buat ya mungkin kita menempatinya jadi nyaman. Benar. Iya benar. Oke, Bang Rengga. Dari sini Bang Rengga ada yang mau disampaikan lagi, mungkin pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Oke, jadi kalau untuk semuanya nih, bagi yang pada orang pengguna kontrak ya, namanya kontrak, kita mau tempat baru itu kita harus selamatin. Harus kita adain acara selamatan lah istilahnya, biar nggak ada ya apa yang saya pernah kejadian sama saya, gitu aja sih. Iya betul, terima kasih Bang Rengga. Siap. Oke Jepekers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Rengga. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak dari rumah menuju studio Jejak Backpacker ini kejauhan, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rengga, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Ya. Oke, tempat yang baru belum pindah lagi nih, masih di tempat yang baru itu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Sampai jumpa.